untuk diskusikan bareng-bareng. Baik, siap Pak. Saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin nanti akan Oke. ada tambahan dari teman-teman yang lain, Pak. Boleh, boleh. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah. Baik, terima kasih, Pak. Jadi untuk di bagian G-Form Questionnaire ini, Pak, terdapat perubahan yang kami sesuaikan. Itu di bagian isu-isu sosial. Kemarin, Pak, kami mencoba untuk menyesuaikan dengan mengubah dengan isu yang mungkin berkaitan dengan pembahasan dari komodo dan juga hewan langka ini, Pak. Jadi untuk kemarin mungkin isunya masih secara global, kemudian ini kami sedang mengerucutkan, Pak, menjadi 10 isu publik seperti ini. Di bagian ini yang kemarin kami sesuaikan kembali. Jadi untuk permasalahan lingkungan, kemudian terdapat masalah secara global seperti masalah ekonomi, pemerintahan yang buruk, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Di bagian ini yang kami sesuaikan, Pak. Kemudian yang selanjutnya, kemarin kami juga sempat menambahkan di bagian WTP-nya, Pak. Kami sebenarnya mencoba menyesuaikan untuk metode dikotomus, Pak. Tapi apabila itu masih salah dan butuh koreksi, mungkin nanti boleh arahan dari Bapak. Sebaiknya bagaimana, Pak? Oke, nanti coba kita obrolin deh. Kalau saya salah ya, nanti kita coba obrolin. Ya, lanjut mungkin. Baik, Pak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arnold, Pak. Oke, Mas Arnold, monggo. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Aman, lancar, apa jernih? Oke, Pak. Jadi, Pak, sebenarnya kan seperti yang Bapak bilang kemarin, kan ada pengarahan dari Bapak itu, kalau menggunakan kuesioner itu kita lebih baik menggunakan dikotomus. Nah, ternyata kami itu masih sangat sulit untuk menemukan jurnal yang benar-benar murni perhitungannya itu dikotomus, Pak. Kebanyakan dia, ya Pak? Ya, enggak oke, maksudnya oke gitu. Sorry. Kebanyakan dia seperti yang tadi Bapak bilang itu metode yang list itu, Pak. List. Payment card ya. Payment card. Oke. Nah, terus kemarin kami mau diskusi sama kawan-kawan. Kan kami ada bagi tugas, kelompok yang buat kuesioner itu dapat dapat WTP dari MJ, ada nggak sini? Mohon maaf sebelumnya, Pak. Halo? Ya. Ada tuh. Bisa dijelaskan nggak awal kita menggunakan WTP-nya dari mana, MJ? Biar Bapaknya juga. Jadi WTP-nya ini, Pak, saya ambil dari ada jurnal dari punyanya IPB, itu kayak dia ngejelasin metode CPM, terus di salah satu contoh untuk pertanyaan WTP-nya itu dia pakai gitu, Pak, pakai yang kayak ini. Terus saya adaptasi dari situ. Iya, sebenarnya nggak masalah sih ya, cuman bukan cuman sih, berarti nanti kan teman-teman yang penting ada guidance untuk melakukan perhitungannya ya. Kalau pakai yang di latihan di kelas itu kan metodenya dengan dikotomus gitu, tapi nggak masalah. Yang penting berarti teman-teman udah dapat ya nanti panduannya ya, atau udah dapat contohnya ya untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan model payment card. Sebenarnya itu aja sih, kan mencari WTP itu kan memang ada berbagai macam metode gitu kan. Dan kebetulan kemarin yang diambil sebagai contoh di kelas kan dikotomus ya, kita sodorkan satu angka kemudian ya hanya sebatas ya dan tidak gitu kan. Jadi dia nggak memilih preferensi sejumlah tertentu yang ada di dalam list seperti yang teman-teman susun di sini ya. Tapi memang kalau seperti yang ada di beberapa video sebelumnya itu kan ya memang rata-rata memang ya tadi benar Mbak MJ dan Mas Arnold juga memang agak susah kalau kita menemukan satu jurnal gitu kan yang menggunakan metode dikotomus ya. Tapi kemarin kenapa kok saya menyarankan menggunakan dikotomus ya bukan maksudnya dikotomus itu paling baik gitu ya, bukan. Cuman karena kalau mau kita menginline-kan gitu kan menyamakan gitu kan dengan contoh latihan yang ada di kelas gitu kan berarti kan menggunakan dikotomus. Tapi kalau teman-teman bisa lebih dari itu ya atau punya rujukan yang firm nanti ya bagaimana
karena kan udah nggak mungkin kita bahas lagi di kelas nanti untuk perhitungannya ya. Nah, jadi tadi udah dapat, kalau saya tangkap teman-teman udah dapat satu referensi ya dari jurnal mungkin yang diterbitkan atau mungkin yang dipublish oleh teman-teman IPB ya. Dan di situ kalau nggak salah tadi sudah diadopsi lah di dalam kuesioner ini ya. Jadi karena ini kan kita belajar ya, mungkin belum akan sempurna gitu. Jadi kenapa kok saya kemarin menyarankan yang ada contoh gitu kan, karena biar tidak terlalu memberatkan bagi teman-teman gitu kan untuk menduplikasinya. Tapi ini saya rasa kalau nanti memang firm ya dari referensinya tadi sudah bisa gitu kan dijadikan sebagai acuan gitu kan untuk melakukan perhitungan WTP ya, sebenarnya nggak apa-apa, silakan aja gitu ya. Oke, bentar. Mungkin bisa saya tambahin Izin, Pak. lagi ya, Pak. Lanjut. Bentar. Oh, ya, lanjut Mas Arnold, monggo. Oke, Pak. Jadi kemarin juga Pak, kami mengalami beberapa kendala ya, Pak. Kan Betul. kalau di contoh soal yang kemarin itu kami lihat dia pengelompokannya itu seperti pengelompokan terhadap setiap kelompok responden itu kami lihat itu agak acak gitu ya, Pak. Dia nggak terlalu memperhatikan income dari si responden tersebut, atau dia tidak memperhatikan semakin tinggi income-nya, maka si peneliti itu bisa mengelompokkan responden tersebut ke misalkan kelompok dengan WTP yang paling tinggi. Nah, di situ kami masih terlalu bagaimana kami mengelompokkan responden tersebut, Pak. Kami mengalami kesulitan di situ, Pak. Iya, sebenarnya kalau itu modelnya memang benar-benar di random gitu ya, random. Jadi memang nggak dikelompokkan berdasarkan apa namanya tingkat penghasilannya, karena kan tingkat penghasilan itu kan baru diketahui setelah dia mengisi kuesionernya. Ya sebenarnya apa namanya hubungan antara tingkat pendapatan gitu kan dan apa namanya dan WTP-nya itu kan nanti bisa juga dibuat satu kajian yang apa namanya yang lebih dalam lagi sebenarnya. Tapi memang konsepnya di situ di random ya, karena kita nggak tahu nih, kita kan sebar kuesioner misalnya baik itu secara online mungkin yang dilakukan teman-teman nantinya ataupun yang model face to face gitu kan. Kita kan nggak tahu nih orang ini sebenarnya penghasilannya berapa, sehingga kita sodorkan angka tertentu itu kan bisa memang seperti itu. Jadi memang yang kita hanya clustering secara random, berarti orang ini yang kita temu pertama gitu misalnya, nanti kita kasih angka 100.000 apa 1.000, orang kedua 2.000, orang ketiga 3.000, orang keempat 4.000 gitu, dan berulang terus. Yang penting nanti jumlahnya itu apa namanya antara data yang 1.000, 2.000, 3.000 dan 4.000 itu tidak terlalu jauh berbeda gitu. Misalnya masing-masing 10 orang gitu, masing-masing 20 orang, masing-masing angka tadi. Ya, jadi memang nggak didasarkan pada apa namanya nggak didasarkan pada clustering pendapatan tadi ya. Karena clustering pendapatan kan baru tahu setelah apa namanya kita dapatkan isian di kuesionernya gitu. Itu mungkin Mas Arnold ya. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi intinya gini, mungkin yang perlu saya tekankan, jadi kalau menggunakan payment card gitu ya, di jurnal rujukannya nanti bisa kan ya teman-teman di sini. Itu aja sih, nggak masalah sih kalau bagi saya. Berarti menggunakan apa namanya bikin model ekonometrik biasa aja gitu ya. Mbak siapa tadi? Mbak MG, gimana kira-kira ngitungnya? Kalau di jurnalnya itu Pak, itu di bawahnya ada kayak nanti gimana datanya bentuk datanya nanti dikumpulnya udah ada Pak. Terus rumusnya untuk ngitung WTP-nya udah ada. Ya, kalau di sini itu Pak, ya bikin setelah saya cek lagi, kayaknya bisa dibikin kayak ya tidak deh Pak. Kayak pertanyaannya gini, dibuat apakah bersedia membayar tambahan kayak 5.000 gitu, terus
jawabannya ya tidak. Terus dibikin lagi kayak 10.000 ya tidak, 20.000 ya tidak, sampai yang 25.000 itu tapi jawabannya ya tidak gitu Pak. Jadi kalau Nanti diambil yang tertinggi gitu ya. uh, Berarti dianggap BTP dia nanti misalnya kan tadi yang 1.000 gitu ya dan tidak. Berarti kan kalau dia ya, dia nanti jawab lagi gitu ya. ya Nah, itu sebenarnya boleh sih, itu juga bisa sih. Jadi kan, tapi itu biasanya sih dilakukan dalam konteks apa namanya yang tatap muka, seringnya gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa sih. Kalau menarik nih, saya belum pernah menggunakan yang model ini ya. Biasanya kalau kita tadi ya dan tidak itu kan model apa namanya lelang ya. Jadi kan mau nggak 1.000? Berarti kan dia mau. Terus kita coba lagi tuh. Kalau 1.000, kalau sampai terakhir nanti misalnya 10.000 dia tidak, berarti kan dia WTP-nya apa namanya WTP-nya di 10.000. Itu juga bisa. Nanti kita ambil apa namanya yang tertinggi aja sih. Ya, tapi kalau murni yang dikotomus ini mungkin kita diskusi aja sih. Sepemahaman saya sih yang dulu pernah didapatkan di saya juga cuma pelatihan sih dulu sama teman-teman IPB itu memang murni diskenariokan satu pertanyaan sih. Kalau di sini nanti mau menggunakan dikotomus gitu ya misalnya nih, tapi saya nggak mewajibkan ya. Yang penting teman-teman bisa mengimplementasikan model CVM ya dengan berarti kalau dikotomus kan bisa menggunakan contoh di kelas ya. Berarti nanti kalau menggunakan model payment card ini tadi Mbak MG gitu tadi udah ada cara juga untuk menghitungnya itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau menggunakan dikotomis ya kita bagi aja. Kita nyebar 10 orang pertama kita kasih yang 1.000, 10 orang kedua kan kemarin targetnya 20 orang gitu ya untuk minimal gitu kan. Nanti kalau yang lebih kan kita kasih apresiasi untuk nilai ke apa aktivitasannya gitu. Misalnya 10 orang ini ya udah langsung bersedia nggak sih membayar 1.000 gitu. Itu aja. Nah, tapi ini berarti nanti ada 4 formula, 4 form gitu kan, 4 form yang disusun untuk diberikan kepada orang tertentu. Maksudnya bukan tertentu sih ya, dengan jumlah tertentu tadi. Ya misalnya karena 20 tadi kita bikin 4 klaster gitu ya. Berarti kan 5, 5, 5. 5 itu yang 1.000, 5.000 apa? 5.000, 10.000, 20.000 dan 25.000 misalnya 4 itu aja gitu ya. Itu kalau model dikotomi berarti ada 4 kalau kita mau clustering 4 ya atau 5 gitu ya. Berarti ada kalau 5 berarti nanti cluster apa namanya formnya itu ada 5. Jadi dibedakan aja kalau mau seperti itu. Ya, jadi nggak milih seperti itu. Tapi kalau yang model usulan dari MG tadi ya berarti itu modelnya nanti apa namanya seperti kayak lelang gitu. Nanti kita pakai yang paling tinggi ya karena willingness to pay kan berarti nanti yang paling tinggi kan. Kalau willingness to accept kan yang paling rendah gitu ya. Nah berarti nanti kita ambil yang paling tinggi gitu. Ya tapi kalau ini udah firm udah nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya nggak akan maksudnya kalau ini udah ada contoh referensinya karena kan udah nggak mungkin dibahas lagi di kelas ya karena minggu depan kan udah di RPS-nya udah terakhir gitu kan. Kalau memang ini yang model payment card bisa gitu kan bisa diaplikasikan dan bisa disusun gitu kan ada referensinya tadi ya kalau nggak salah tadi MG menyampaikan ada kok rumusnya di situ berarti udah aman gitu ya jadi nggak usah dimodifikasi juga nggak apa-apa ya yang penting nanti ujungnya keluar berapa sih willingness to pay-nya gitu kan untuk metode CVM ini terhadap komodo itu aja sih sebenarnya saya nggak apa-apa berarti yang penting kan udah firm ada contoh referensi yang ini ya Mbak MG ya ada contoh referensi yang bisa sampai menghitung CVM-nya tadi ya khawatirnya nanti nggak ada gitu kalau nggak ada nanti kan cari referensi lagi butuh waktu lagi gitu aja sih karena kan tinggal seminggu nanti mungkin untuk berkuesioner mungkin kan sampai hari di minggu inilah mungkin kalian nanti Sabtu Minggu atau Senin berikutnya nanti bisa mulai menghitung dan membuat tabulasi data-data kualitatifnya
Itu aja. Heeh. Gimana Mbak MG? Berarti bisa ya kalau pakai payment card, intinya bisa gitu kan teman-teman nanti untuk menghitungnya. Insya Allah, Pak. Aman. Bismillah. Ya udah, berarti udah nggak usah diganti nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, coba ke atas dulu Mas Arno tadi ya. Nah ini mungkin biar kita nanti mudah yang terkait domisili nanti bisa nggak ditambahin penjelasan domisili tadi di mana di atas ya kalau nggak salah. Coba ke atas dulu. Nah domisilinya nanti biar nanti coba kita simulasi. Tapi kalau kalian nanti simulasi satu aja nggak apa-apa sih ya. Nanti coba saya pengen simulasi sendiri nanti mungkin ke depannya untuk daerah-daerah yang berbeda. Nah domisili responden nanti bisa diberi penjelasan diisi nama kabupaten atau kota gitu. Jadi biar dia nanti mengisinya seragam. Bisa nggak? Kali ini kan domisili responden ini kan masih umum ya. Jadi nanti dia kan akan apa namanya akan mengisinya bisa juga kecamatan gitu misalnya yang dia ingat aja, bisa juga nanti kelurahan ataupun apa daerah-daerah yang dia kenal gitu. Nah, bisa nggak domisili responden nanti dalam kurung gitu ya diisi apa namanya ya, kabupaten atau kota, kabupaten atau kota ya. Nah gitu. Jadi biar nanti kelihatan tuh seragam gitu kan. Ya. Oke. Meskipun nanti teman-teman nanti juga dibatasi ya satu kota atau kabupaten aja ya. Berarti nanti seragam aja sih nggak apa-apa. Karena tadi kan belum ada nih kabupaten atau kotanya gitu. Khawatirnya saya mentabulasinya nanti nggak ketahuan di apa di kalau kita ini kan biasanya nanti ke Excel gitu ya. Di Excelnya nanti khawatirnya campur gitu. Apa namanya antara kota A dengan kota B karena kan di apa fieldnya ini kan nggak ada yang menyebutkan kabupaten atau kota gitu ya. Jadi biar kelihatan satu kabupaten atau kotanya ya, biar nggak nyampur aja. Oke, itu usulan saya tadi sih. Oke, Izin bertanya, Pak. gimana Mbak Mika? Baik, Pak. Jadi Atau ada ide untuk lain? Oke, nggak domisili apa-apa ini, kita diskusi. Gimana? ya Pak, untuk domisili ini diprioritaskan satu area tertentu saja ya, Pak? Iya, satu kabupaten aja sih biar teman-teman maksudnya biar mau terwakili gitu loh ya. Yang kalau rumahnya di kabupaten mana udah di situ aja. Kawan-kawannya, saudaranya yang ada di situ. Baik, Pak. Atau tadi idenya awalnya seperti apa? Mungkin bisa saya simak dulu deh. Mungkin ada ide dari teman-teman nggak? Iya. Kalau tadi sih saya memudahkan biar teman-teman nggak usah jauh-jauh gitu. Cari datanya ya kawan-kawan yang ada di daerahnya atau saudara-saudaranya yang ada di daerahnya aja gitu. Tapi tadi mungkin idenya ada ide lain mungkin Mbak Mika coba kalau punya ide. Baik, Pak. Jadi untuk awalnya kami belum ada batasan daerah atau Oke. areanya, tapi mungkin akan lebih general kita supaya lebih variatif, nanti bisa ke seluruh Indonesia begitu, Pak. Tapi mungkin kalau untuk pengelompokannya jadi sulit, mungkin dibatasin per area tidak masalah, Pak. Kalau ini nanti kalau karena saya kemarin berpikir mungkin teman-teman mau ngobrol gitu ya secara langsung, tapi ini kan kayaknya karena waktu juga yang nggak panjang ya, jadi ini desainnya kayaknya murni teman-teman itu nanti murni online ya. Kalau yang Iya, Pak. nasional ini nanti sasaran daripada redundant nggak gitu? Maksudnya sasaran daripada orang yang akan apa diberi kuesioner ini akan orang jangan jangan sampai orang itu lagi gitu. Akan timbul hal itu nggak kira-kira kalau di open, Mbak Mika? Sasarannya, teman-teman ini punya media apa sih untuk menyebarkan kuesioner ini nantinya gitu? Baik, Pak. Mungkin bisa melalui sosial media, tapi betul yang Bapak sampaikan ada kemungkinan nanti terjadi data yang ganda, Pak, antar satu mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Iya, khawatirnya itu aja sih. Jadi apa ganda gitu kan, orangnya itu lagi nanti dapat lagi dari temannya itu lagi. Makanya tadi kita desain awalnya mungkin yang usulan sih ide dari saya sih coba dibatasi per kabupaten aja. Karena ini kan ada 25
mahasiswa gitu ya, atau mahasiswa-mahasiswi gitu ya, minimal 25 kabupaten lah. Kalau kabupatennya sama ya, tapi nggak tahu juga ini home base-nya ada yang sama nggak kabupatennya kira-kira? Ada Pak, Ada ya? Di mana tuh? di Medan Pak ada 2 orang. Itu aja, yang lain nggak ada. Surabaya Pak 2 orang Pak. Surabaya, terus kota besar ya, masih aman ya. Terus nggak ada lagi ya? Izin Pak, di Solo ada 2 orang Pak. Oke, Solo ya. Kalau Solo mungkin satunya ngambil yang daerah dekatnya gitu bisa nggak? Solo tuh dekatnya mana sih? Karanganyar gitu ya? Atau Solo itu berbatasan Wonogiri gitu. Bisa nggak Mbak Mika? Baik Pak, nanti diusahakan insya Allah bisa Pak. Ya, jadi gini maksud saya sih biar nggak duplikasi sih. Khawatirnya kalau daerahnya itu sama kayak tadi Medan dan Surabaya, kalau apa namanya memungkinkan nanti cari yang di apa namanya di kota sebelahnya ya, kalau memungkinkan ya. Tapi kalau nggak memungkinkan juga silahkan. Tapi yang penting jangan duplikasi ya. Intinya gitu, jangan orangnya sama gitu khawatirnya. Karena nanti kalau kayak Mika Solo gitu kan sama siapa Janah ya, atau sama siapa temennya yang Solo. Iya Nanti Pak, saya Pak. iya kan. Sama Jana itu khawatirnya temennya tuh sama, jangan-jangan saudaranya juga sama. Terus nanti yang dikirimi data itu sama, itu kan mubazir gitu kan, sayang gitu. Padahal kita pengen dapat data juga yang cukup banyak gitu kan, biar hasilnya nanti bagus gitu sih. Jadi mungkin terkait dengan kota gitu ya, atau kabupaten ini ya. Kalau ada yang sama, tadi ada Medan, Surabaya atau Solo, jika memungkinkan ya, jika memungkinkan tolong di split aja, bukan di split ya, dikompromikan gitu kan dengan kawannya, kira-kira apa namanya datanya itu disebar ke 2 kota yang berdekatan aja, Solo sama mana sih, Wonogiri atau apa, saya nggak hafal tuh, Sukoharjo gitu ya, misalnya kayak gitu ya, atau apapun lah itu. Surabaya misalnya dekatnya dengan Sidoarjo, Gresik gitu kan. Medan, kalau Medan nggak tahu, saya bukan orang Medan ya. Kalau memungkinkan ya, tapi kalau nggak bisa gitu kan, ini karena waktunya mepet sih ya, saya juga nggak pengen teman-teman susah gitu kan. Kalau memang nggak bisa ya pastikan aja gitu kan, nanti tolong dicatat ya, pastikan jangan sampai respondennya adalah orang yang sama gitu ya. Jadi itu, jadi jangan sampai orang yang sama ya. Khawatirnya tadi ya, ternyata kalian satu sekolah dari SD sampai SMA gitu, sehingga kawannya itu ya itu aja gitu kan yang di share, atau saudaranya jangan-jangan juga sama gitu ya, kayak gitu ya. Itu untuk kabupaten atau kota ya. Oke, berarti kita sepakat ya, per kabupaten atau kota domisili aja ya. Oke. Baik Pak. Oke, ya udah. Oke, berikutnya jenis kelamin udah enggak ya. Terus ke bawah usia, pendidikan. Oke. Nah, kalau memungkinkan tadi berarti kan ini variasi daripada subjek respondennya gitu ya. Jangan hanya di kawannya saja gitu ya. Ya, karena kalau kita sebenarnya kan nyebar responden secara acak itu kan keinginannya kan nanti bisa dapat variasi data yang bagus gitu kan. Jadi bukan hanya ngumpul di SMA doang atau S1 doang gitu ya. Karena teman-temannya tadi ya, kalau bisa nanti yang teman apa namanya yang pendidikannya juga berbeda, kemudian juga tadi udah punya penghasilan ya, berarti nanti idealnya itu kan apa namanya disampaikan ke keluarga kita lah, atau nanti saudaranya dari teman kita yang sudah bekerja gitu ya. Jadi biar datanya nanti variasi gitu ya. Jadi nanti juga mungkin akan menjadi poin penilaian saya ya dari data yang teman-teman dapatkan gitu. Jadi kalau nanti datanya itu seragam banget, misalnya
belum bekerja semua gitu kan. Terus S1 atau D3 semua gitu. Berarti kan ini teman-teman ini hanya menyebar di lingkungan yang dikenal aja atau kawan-kawannya saja. Berarti kan ini dari sisi tingkat kesulitan mungkin lebih rendah gitu ya daripada kalau mendapatkan data yang lebih variatif tadi gitu ya ke orang yang variasinya lebih banyak. Jadi itu nanti juga jadi salah satu biasanya saya sih ini usahanya susah gitu karena dapat datanya itu beragam banget gitu. Kemudian ini usahanya mungkin tidak sesusah yang pertama tadi karena datanya itu hanya disebar di teman-temannya saja gitu. Ya seperti itu. Karena ya memang penelitian atau riset seperti ini ya PSDA ini kan sebenarnya seperti penelitian yang lain gitu ya. Jadi untuk mendapatkan data atau untuk memvalidasi data ini yang tugas yang paling susah gitu kan. Jadi kalau nanti udah ngitung ya saya rasa kalian dengan adanya referensi yang dijadikan sebagai acuan utama tadi ya nggak akan susah gitu karena ini kan saya mungkin nggak kalaupun nanti dibuat apa namanya untuk metode ekonometrik itu mungkin nggak harus jelimet seperti kalian nyusun KTTA kemarin ya harus di analisis dari apa namanya tuh base-nya ya modelnya itu harus benar-benar memadai atau enggak. Mungkin saya nggak sampai sejauh itu sih ya sehingga saya di sini lebih ke bagaimana sih effort teman-teman ini nyari data gitu ya. Ini sebenarnya skill nyari data ini bukan hanya untuk tugas di sini ya, tapi kalau teman-teman ini nanti benar-benar ya ingin berkarir gitu kan, melanjutkan karirnya di penilaian ya. Nah, sebenarnya mencari data ini yang sangat susah gitu. Ya bukan sangat susah banget gitu. Maksudnya gini, kita nanti akan dihadapkan pada dua pilihan tuh, mencari data yang sekenanya gitu kan di dunia penilaian seperti itu atau mencari data yang benar-benar kita bisa merasa bahwa data itu mewakili persepsi pasar gitu ya. Itu yang akan membedakan hasil penilaian kita. Mungkin kita nanti mencari data pembanding gitu misalnya, kan idealnya sebanding sejenis gitu ya, yang paling mirip mendekati. Tapi pas kita ke lapangan nggak ketemu tuh, ketemunya cuman ya kayak tanah misalnya 100 meter objek yang misalnya objek yang kita nilai itu luasnya 1000 meter. Kalian di lapangan dapatnya 100 meter aja tuh tanahnya, udah langsung dipakai aja. Karena nggak mau repot mencari data yang sebanding sejenis tadi, ya minimal yang 800 atau 1200, kisaran-kisaran 1000. Nah, itu tentu akan lebih susah. Nah, ini kembali ke kalian nantinya, ya mau ambil gampangnya ya 100 meter, kemudian di-adjust dengan sebesar-besarnya adjustment gitu ya, sehingga seolah-olah hasil akhirnya itu yang 100 meter itu menjadi sama dengan yang 1000 meter gitu ya. Yaitu kembali ke kalian masing-masing ya. Bagaimana mempertahankan argumennya nanti kalau ada challenge dari pihak lain ya, dari atasan atau mungkin peer kita atau mungkin dari usernya gitu kan. Atau kita sedikit repot cari data misalnya yang mirip benar-benar dengan data pembanding data objek penilaian kita tadi yang 1000 ya berarti kisaran ya 1900 atau 800 atau lebih dikit 1100 1200 gitu kan. Dan juga ini baru dari sisi luas ya, belum dari aspek yang lain. Nah, ini dia nice to know lah bagi kalian cara ngitungnya. Data ini adalah kalau saya terutama saya utama lah bagi seorang nilai gitu ya, karena beda nanti di negara lain gitu dari akses muncul data sekitar objek kita. Kalau di kita cari data itu yang repot gitu ya, susah. Nah, kembali tadi di sini tadi mau kalian sebar ke teman-temannya, ya berarti kan nanti variasi daripada respondennya nanti ya nggak terlalu banyak, seragam gitu ya. Berarti kan tingkat kesulitannya mungkin nggak terlalu bagus dan bagi penelitian kan sebenarnya juga tidak terlalu bagus gitu kan kalau hanya seragam
respondennya kayak gitu ya. Sama juga nanti mungkin saya juga nggak akan mempertanyakan ini datanya benar atau salah. Ya, ini adalah kembali ke kalian gitu kan, integritasnya gitu kan. Nanti jadi seorang penilai pun seperti itu. Ya, seringkali ya orang tuh nggak akan mempertanyakan ya user kita kecuali auditor ya nanti ya. Misalnya kalau di pemerintah ya nanti ada BPK itu baru kadang mempertanyakan data pembandingmu benar. Tapi dalam praktek kalau sehari-hari biasanya orang udah nggak mempermasalahkan lagi tadi bahwa datamu benar atau enggak. Ya asumsinya kalau penilai melakukan penilaian nyari data pembanding gitu kan misalnya, karena paling banyak kan menggunakan metode apa namanya perbandingan data pasar ya. Ataupun nanti pakai pendapatan gitu, data-data keuangan daripada objek kita gitu, dan juga pembanding untuk menjadikan benchmarkingnya, ya kita anggap itu benar gitu, dilakukan dengan proper gitu kan, bukan data. Nah, ini kembali ke kalian gitu ya. Jadi ini adalah tugas yang tadi nanti ya kalau kalian di sini mungkin akan cari gampang tadi SMA aja, terus datanya di create sendiri ya, itu kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Harapan saya sih nanti benar-benar dicari datanya. Meskipun waktunya ini mepet ya, benar sampai Sabtu atau Minggu ini kalian harus sudah dapat datanya. Nanti kan ditabulasi dan dikerjakan bersama oleh teman-teman dan di pertemuan berikutnya dipresentasikan ya. Tapi pesan saya ya, ini adalah soft skill kalian lah ya. Nanti kalau memang mau jadi seorang penilai gitu ya. Jadi kebiasaan kita mencari data itu nanti akan terbawa lah di dunia kerja kita nanti seperti apa. Ya, itu mungkin tambahan pesan dari saya gitu ya. Tadi agak menyimpang dari tugas PSDA ya. Tapi tadi yang saya tekankan di sini adalah skill untuk apa namanya mencari data gitu ya. Jadi di situ. Nah, kalian saya rasa juga sudah cukup banyak ya skill mencari data. Kalau kemarin yang menggunakan apa KTTA-nya itu temanya dengan riset gitu ya. Jadi saya rasa juga nggak akan terlalu sulit. Oke, jadi itu dari saya. Kemudian lanjut ya, Mas siapa tadi? Lupa saya. Arnold. Ya, lanjut Mas Arnold tadi. Ada lagi yang mau disampaikan nggak, Arnold? Sama ini Pak, mungkin kalau memang nanti kan metodenya ada 2 pilihan nih jadinya Pak, nanti ya kami diskusikan lagi mana yang kira-kira yang paling bisa atau mampu kami olah datanya. Ya, betul. Terus misalkan saya ingin tanya Pak, kalau kami menggunakan dikotomus ini, tetap kami menggunakan dikotomus, berarti sistem pengelompokannya bisa random gitu dengan cara bisa gini nggak Pak? Jadi kan kemarin target kami itu 20 orang ya. Iya, betul. Nah, setelah kami pilih 20 orang ini secara random, mungkin teman-teman kami atau masyarakat di daerah lingkungan kami, itu berarti kami secara random ngasih salah satu dari kelompok WTP-nya aja Pak. Kami nggak perlu kamu ini. Random aja kami kasih gitu ya Pak. Seolah-olah random aja lah kita. Meskipun kalian mungkin kalau di sini kan udah ada gambaran ya orangnya kayaknya ya gitu ya. Iya kan? Kalau targetnya ini kan kayaknya orang ini tuh udah ada gambaran background pendapatan atau apapun gitu ya, Mas Arnold ya. Tapi kita anggap random aja lah. Nah itu Pak, kan kebanyakan kalau dari kita secara logika kan pasti dari segi kemampuan ekonominya ya Pak, kita ngelompokinnya. Ya. Tapi kan kayak di Excel kemarin. Oke, kalau di Excel enggak, kemarin ya, kan Pak. Iya. Ya, lanjut Pak. Kalau enggak diacak pakai Excel aja kan ada tuh ya, seolah-olah kita melakukan kan biasanya kalau di riset itu juga kalau kita lakukan benar-benar random itu ya, kita bikin satu list gitu ya, kemudian diacak lah oleh ada kan ya di saya lupa tuh di Excel ya untuk ngacak gitu ya, ada kan ya. Kalau kalian biasanya kan untuk kuis atau untuk apa namanya itu untuk games gitu kan biasanya ada ya yang ngacak gitu. Kalau mau menggunakan apa namanya pola benar-benar random yang nanti di laporannya nanti bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Jadi ngacaknya pun juga kita udah punya list nih, misalnya 15 orang atau 20 orang tadi ya targetnya. Berarti kan nanti kalau bisa jangan 20 kan, karena khawatirnya nanti yang balik ke
teman-teman nggak 20, kalau 20 nanti ada yang nggak merespon kan, berarti nanti kalian ada minus tuh untuk datanya gitu ya. Jadi misalnya 20 atau targetnya awalnya 30, langsung diacak aja, di random gitu, dilacak menjadi empat kelompok tadi ya, kalau memang dibikin empat dikotomusnya tadi ya. Bisa kan yang ngacak gitu ya Mas Arnold ya, pakai Excel atau apa sih, saya lupa tuh. Bisa Pak, Saya pernah Excel dulu nggak bisa tahu. Pak. Ya itulah ilmiahnya di situ. Jadi kalau ditanya misalnya nih ya, kalau kita riset dari mana keyakinan saudara gitu kalau data itu memang benar-benar random gitu ya. Jadi bukan kita sendiri yang milih, kita jelaskan begini loh randomnya, kita menggunakan Excel untuk mengacaknya. Jadi ya terserah ke Excel itu. Nanti yang dapat 10.000 itu yang siapa, yang dapat 5.000 yang siapa. Nah, kalau dalam riset biasanya seperti itu, Mas Arnold. Jadi randomnya benar-benar kalau kita punya list data tadi ya, kecuali tadi kalau kita on the spot di lapangan ya, randomnya ya udah kita ketemunya kan nggak tahu nih, ketemu dengan siapa berikutnya kan nggak tahu. Tapi kalau kita sudah punya target responden gitu ya, randomnya biasanya diacak pakai tadi Excel gitu. Itu untuk membuktikan kalau dalam riset kan bisa ditanya tuh, kita menggunakan metode pengambilan datanya dengan random gitu, misalnya proposing random sampling, yang dituju berarti kan udah ada tuh listnya, tapi mengacaknya merandomnya tadi ya pakai Excel gitu. Nanti yang ini dapat yang mana, ini yang dapat yang mana. Jadi benar-benar bukan dari kita gitu. Itu biasanya untuk penguat sih kalau di dalam riset gitu. Ini benar loh, bukan kami yang mengarahkan, tapi memang benar-benar diacak gitu. Kayak gitu Mas Arnold. Kalau mau seperti itu. Jadi nanti dijelaskan juga bahwa metode randomnya tadi seperti apa. Gambar nggak Mas Arnold? Ada Pak, ada Pak. Iya. Berarti Pak, satu kelompok misalkan, satu kelompok kan ada 4 kelompok, terus 20 responden minimalnya Pak. Berarti kami bagi aja, ada 5 di kelompok 1, 5 kelompok 2 gitu-gitu aja Pak, bagi rata Iya, gitu ya Pak. gitu aja. Ya ini kita belajar aja sih, nggak apa-apa. Ya untuk tahap awal. Tapi biar tahu aja biasanya kebiasaan para peneliti itu seperti apa. Kayak gitu aja. Yang penting di. Baik Pak, paham Pak. Siap. Oke, ini oke ya. Jumlah tanggungan ini oke. Kerjaan udah. Oke, penghasilan udah ya. Berarti sebulan ya. Pengeluaran rutin oke. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada ya? Masih oke. Udah. Nah, ini berarti kan ini nanti mau menggunakan payment card ini atau dimodifikasi sesuai dikotomus ya. Nanti saya serahkan ke teman-teman di sini gitu ya. Jadi yang penting nggak kesulitan tadi untuk mengolah datanya gitu ya. Jadi terserah, saya nggak akan wajibkan ya ini harus dikotomus gitu ya. Nah, tapi kalau dikotomus kan ada contoh, tapi kalau mau pakai payment card gitu kan ya berarti kan nanti teman-teman cari referensi. Tapi tadi di awal sudah disampaikan ya dari Mbak MC tadi ya, bahwa ini udah ada kok contohnya gitu, dan bahkan cara perhitungannya juga udah ada. Berarti itu saya anggap teman-teman bisa lah nanti untuk mereplikasi atau menduplikasi gitu ya langkahnya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tadi. Nah ini kalau boleh tahu nih, tapi ini alasan penggunaan angka ini dari mana kira-kira? Saya nggak akan merubah sih ya, tapi ini buat kalau kira-kira teman ini 5.000, 10.000 itu dari mana? Idenya. Karena yang susah kan di sini nih sebenarnya. Kita mau naruh angka berapa sih gitu kan? Idenya itu seperti apa? Ada yang mau komen nggak? Atau dari referensi gitu kan? Idealnya kan kalau dulu yang pernah kita diskusikan sebelumnya kan kebutuhannya berapa gitu kan, kemudian kita buat skenario gitu kan, misalnya kebutuhan untuk konservasi itu dalam 1 tahun berapa miliar, kemudian kalau menggunakan target pengunjung berarti kan nanti ini di-share ke pengunjung itu kira-kira berapa sih setiap pengunjung gitu kan, atau
tujukan untuk masyarakat sekitarnya. Berarti kan tahu populasi masyarakat, berarti ada berapa rumah tangga. Nanti dibagi rumah tangga, ketemulah angka-angka tertentu tadi, gitu kan. Nah, tapi ini mungkin saya nggak akan menyalahkan gitu ya, tapi minimal tadi ya, ini reasoning-nya apa atau alasannya apa angka ini? Kalau kemarin yang Baik. dijelasin Pak sama kelompoknya Makfirotol terkait WTP ini tuh Oke. dia referensi dari jurnal sebelumnya Pak terkait apa ya? Saya lupa juga tapi terkait dengan pelestarian sumber daya alam juga gitu Pak. Oke, kalau boleh tahu di jurnal itu nggak udah ujuk-ujuk juga muncul ya? Maksudnya ada nggak penjelasan gitu? Ini buat kita belajar ya, jadi nggak nyalahin atau benerin ya. Cuman kita kan tambah belajar dari tadi udah baca jurnal baru gitu. Kalau boleh tahu tuh di jurnal sebelumnya ada menjelaskan nggak Mbak Firotul Janah angkanya? Nggak ada Pak, Ada langsung juga, langsung ujuk-ujuk ngomong ya. 5.000, 10.000. Oke, ya. Nah, sebenarnya kan kenapa kok idealnya gitu ya, tapi ini buat latihan sih ya, jadi saya anggap nggak apa-apa lah ya. Tapi ini ya mungkin buat pemikiran kita ya, kenapa kok muncul angka. Seringkali kan kalau di awal kita ngobrolin penilaian sumber daya alam itu kan seringkali bukan hanya tujuannya berapa sih nilai daripada suatu sumber daya alam itu ya, tetapi kan seringnya untuk dasar pengambilan kebijakan gitu kan, public policy gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita ngomong public policy gitu kan, berarti kan kalau bicara konservasi berarti kan nanti ada konsekuensi tadi orang akan membayar. Berarti kan uang yang akan dikolek ya minimal nanti targetnya jelas gitu ya. Dan misalnya kalau untuk konservasi komodo setahun tuh butuhnya 1 miliar. Nah, berarti 1 miliar ini harus bisa kita dapatkan nih. Ya, kalau 1 miliar ini yang murni misalnya pemerintah udah nggak ikut-ikut gitu ya. Misalnya ini nanti murni diserahkan ke pengelola gitu ya. Maka di luar daripada tiket gitu ya atau apapun lah di situ, atau bahkan misalnya nggak ada tiket gitu ya, misalnya ke masyarakat sekitarnya gitu kan, pemerintah ini menawarkan kan, ini loh komodo mau rusak nih, kalian yang menerima manfaat kan kalau komodonya hilang misalnya, wisata ke pulau kalian ini kan mati gitu ya. Jadi apalagi saat ini misalnya perekonomian dari masyarakat di sekitar Pulau Komodo ini kan tergantung dari wisata. Berarti kan tergantung dari kedatangan wisatawan. Meskipun dia bukan terkait langsung komodonya, tapi minimal orang datang kemudian makan di warungnya, nginep gitu kan di homestay-nya gitu-gitu dan seterusnya. Berarti kan ini ada ketergantungan sebenarnya secara nggak tahu nih langsung atau tidak langsung dengan komodonya. Nah, orang kan ini paham nih, oh iya komodo udah mau punah. Kalau komodo punah gitu kan, ya nanti wisatawan nggak datang. Berarti kalau wisatawan nggak datang, wisatanya mungkin mati. Berarti tadi yang jualan makanan akan tutup, penginapan akan kosong, gitu ya, dan seterusnya. Nah, orang akan tergugah kan. Nah, maka pada saat pemerintah tadi public policy meminta kerelaan gitu, misal rela atau wajib ya nanti dari skemanya kepada masyarakat kan harus di-share tuh ke penerima yang selama ini menerima manfaat langsung atau tidak langsung dari tadi. Ketahuan nih targetnya. Jadi orang ini nanti iurannya berapa gitu ya. Misalnya kalau targetnya untuk masyarakat yang ada dibagi oleh 1.000 rumah tangga, berarti satu rumah tangga berapa nanti, tinggal dibagi aja ke angka itu. Nah itu minimal ada gambaran tadi karena willingness to pay ini kan bisa menjadi dasar tadi. Kalau di sini kan kalau public policy tadi meminta kerelaan masyarakat tadi ya dengan skema wajib atau tidak wajib ya nanti bebas gitu kan akan berdampak ke masyarakat tadi kan. Ya pertama tadi akan tahu jumlah uang yang akan dikumpulkan. Kedua, nanti kalau ini diterbitkan jadi satu public policy nggak akan memberatkan. Ini kan udah real dikaji kan, real disodorkan ke masyarakat dan muncul willingness to pay mereka ya angka-angka yang muncul tadi yang disodorkan tadi. Nah ini kenapa kok tadi saya coba membawa angka itu ya bukan angka yang
turun dari langit gitu ya, ataupun tadi mungkin dari jurnal, tapi kalau tidak ada korelasi yang langsung dengan komodo ya mungkin nggak akan pas jumlah angkanya gitu ya. Nah, tapi ini buat apa namanya, pelajaran DJ. Tapi angka ini nggak apa-apa kalian pakai aja gitu ya. Ya, tapi yang perlu saya tekankan di sini, angka itu nanti kalau misalnya nggak tahu kan kalian nanti jadi di Pemda gitu misalnya, jadi apa di dinas lingkungan hidup atau di Bapenda atau apapun itu ternyata bikin kajian. Ya kajiannya bukan PSDA tapi kajian terkait eksternalitas gitu ya dari dampak apa pencemaran atau apapun. Nah, muncul kebijakan nanti yang terkait eksternalitas tadi yang akan memberikan apa namanya tax ke orang yang mengeluarkan eksternalitas atau untuk ganti rugi kepada masyarakat kan harus dari kajian. Nah, kajiannya seperti itu tadi. Harus tahu nih kira-kira nanti kalau eksternalitas tadi kerugiannya berapa dan seterusnya gitu ya. Kalau di sini tadi kita mungkin ke konservasi berarti kan harus tahu nih target konservasinya berapa dan target orang yang akan menerima dampak dari adanya kebijakan pungutan ini siapa aja. Nah, baru dari situlah muncul angka-angka yang memungkinkan. Itu pun juga nggak harus misalnya kalau tadi 1 miliar ternyata kalau dibagi dengan masyarakat ini terlalu tinggi, misalnya satu rumah tangga 100.000 atau 500.000 ini kan terasa terlalu tinggi. Berarti kan nanti ada skema ada pembiayaan dari pemerintah gitu misalnya gitu. Jadi nggak semua dibebankan ke masyarakat, tapi pemerintah memberikan subsidi pembiayaan untuk konservasinya. Ini kan nanti satu kajian tuh, kajian kan yang muncul di masyarakat tadi. Kan nggak mungkin kalau masyarakat dikenakan 500.000 per apa namanya per bulannya gitu kan untuk menutupi biaya konservasinya. Tapi kalau misalnya ditemukan data 50.000 gitu kan mungkin masih wajar gitu kan untuk masyarakat memberikan kontribusinya gitu ya. Jadi ini skemanya nanti bisa berubah nanti. Ini mungkin nggak terkait dengan konteks penelitian kita kali ini ya, tapi tadi gambaran dari public policy-nya tadi ya. Misalnya kalau kita skenario kan tadi BTP-nya kalau dibagi rata 500.000 per kepala keluarga gitu ya. Ya pasti kalau kita tawarkan ke masyarakat juga mereka akan kesulitan karena kan ingat pada saat kita menyusun CVM kan idealnya ada pretestnya kan, ada kalau biasanya dalam prakteknya itu ada FGD ya focus group discussion untuk mengcapture tadi ingin nanti kita tanyakan di CVM-nya kan idealnya seperti itu tapi ini kan enggak, kita udah langsung terjun gitu kan dengan angka-angka yang apa namanya yang kita anggap wajar gitu lah ya 10.000, 5.000, 20.000 dan seterusnya. Tapi nanti ya mindset teman-teman kalau ternyata di dunia kerja mungkin nggak boleh langsung ketemu angka itu ujuk-ujuk turun dari langit gitu ya. Tapi ini harus ada dasarnya. Angka itu dari mana? Kan kemarin di awal sempat saya sampaikan kalau bisa angka itu ada reasoningnya gitu ya. Tapi mungkin karena masih terlalu berat karena kita memang nggak pegang data gitu ya. Terus data juga mungkin nggak semuanya bisa kita dapatkan gitu. Ya udah nggak apa-apa angka ini dipakai untuk latihan kita kali ini gitu ya. Oke. Berikutnya tadi terkait dengan angka ini udah nggak apa-apa ya, fix ya. Berarti ini nanti kalau dikotomus berarti nanti metodenya apa namanya dirubah gitu ya. Tapi kalau mau kayak payment card seperti ini ya silakan. Oke, kemudian berikutnya apa nih? Berarti ini tadi konsepnya wajib ya. Nanti kalau pembayaran ini wajib semua ya, yang teman-teman nih. Iya Pak, wajib. Wajib ya. Oke. Tagihan listrik, pajak. Atau ini kan karena orangnya di luar dari wilayah apa ya Komodo gitu ya, Pulau Komodo ya. Kalau perkunjungan nanti kecil ya. Kalau ditambahkan opsi biaya konservasi tadi ditambahkan ke tiket masuk gitu bisa nggak ya?
biar lebih idenya sih gini, biar lebih realistis ya, karena kalau kita bicara tagihan listrik ini kan berarti kan nanti harus kebijakan nasional gitu ya. Misalnya harus Pak Jokowi nih yang ngasih titah gitu ya. Karena nanti tagihan listrik di seluruh Indonesia, karena kita kan tersebar tuh ya di seluruh wilayah Indonesia. Nanti 5.000 diserahkan untuk konservasi komodo gitu ya. Pajak pun seperti itu kan, karena ini kan responden kita kan mungkin bukan orang yang ada di sekitar Pulau Komodo. Berbeda kalau respondennya ini orang yang ada di sekitar Pulau Komodo gitu ya. Jadi tadi ditambahkan di tiket masuk gitu. Ya, jadi dia akan bayar kalau dia mengunjungi. Ya enggak? Kayak gitu. Coba aja sih ya. Nanti coba kita lihat hasilnya aja. Nah, wisata Pulau Komodo. Ya, karena ya kalau pakai tagihan listrik, pajak atau My Pertamina seperti yang pernah didiskusikan sebelumnya, saya pikir rasanya ya ini memang kebijakan bisa sih ya, tapi ini kan nanti berarti kan harus Jokowi ya, Pak Jokowi gitu kan, karena nasional gitu ya. Misalnya setiap orang bayar apa namanya, bayar Pertamina gitu kan, dia akan nyumbang sekian gitu ya. Sekian ribu sesuai dengan tadi yang kita tawarkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita namanya juga riset ya, kita tetap masukkan. Kalau pajak ini mungkin harus dijelaskan juga nih, siapa nih, Mas Arnold ya. Karena pajak ini kan bisa beragam ya, pajak apa gitu. Misalnya lebih spesifik aja, ya nggak? Yang tadi di bayangannya apa? Kira-kira pajak apa? PBBK gitu kan, atau pajak penghasilan? Ya, kayaknya nggak mungkin kan kalau pajak penghasilan. Mungkinnya paling PBB gitu. Apa kira-kira tadi bayangannya kalau pajak? Iya Pak, lebih mengarah ke PBB sih Pak. Ya, berarti mungkin di, di, di ini aja spesifik aja, pajak bumi bangunan gitu misalnya. Oke, kayaknya kayak gitu ya. Meskipun ini namanya latihan ya, meskipun ini nanti mungkin nggak terlalu tepat ya untuk kita implementasikan kalau memang tujuannya untuk public policy tadi ya. Tapi ini kan namanya latihan, yang tadi concern utama saya sebenarnya teman-teman ini dalam mencari data itu serius gitu ya. Maksudnya karena ini kebiasaan nanti menjadi seorang penilai, jangan sampai kita dalam mencari data tadi kan, dalam tugas kita melakukan penilaian tadi, cari datanya mungkin cepat menyerah gitu ya, atau ngasal gitu ya. Karena nanti di lapangan itu yang susah di Indonesia saat ini ya, nggak tahu nih, mungkin kalau nanti RUU penilai itu jadi gitu, ada kewajiban untuk apa namanya, setiap orang yang melakukan transaksi itu untuk melaporkan transaksi jual beli propertinya di satu wali data yang nanti ditunjuk, itu mungkin akan berubah nanti, mungkin concern penilai bukan cari data lagi ya, tetapi analisisnya yang harus lebih kuat ya. Tapi kalau sekarang ya, selama data itu susah diperoleh gitu ya, atau tidak ada satu instansi gitu kan yang menaunginya seperti di negara lain ya, kesulitan kita selaku penilai ya, teman-teman lah nanti ya kalau jadi seorang penilai ada cari data gitu ya. Oke, meskipun ini tadi kalau kembali ke dalam skema yang kita susun, ini mungkin nggak akan terlalu pas banget gitu ya dengan kondisi ataupun objek yang akan kita coba identifikasi WTP-nya gitu ya. Karena kalau bagian listrik, PBB ini kan, apalagi PBB ini kan nanti skemanya kan di daerah gitu ya, akan lebih susah untuk koleknya nanti dalam praktek, maksudnya ya, kolek dananya tadi untuk disampaikan ke apa namanya, ke Pulau Komodonya tadi gitu ya. Ini harus kebijakan nasional, tapi nggak apa-apa lah ya, kita belajar nanti. Mungkin nanti dugaan saya sih apa namanya, masuk ke
tiket tadi yang orang akan menjawab ke tiket masuk objek wisata Pulau Komodo gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut Mbak Mafiro Janah, kalau boleh tahu tuh di referensi jurnal yang dibaca Mbak Janah itu kan ada nggak disebutkan di situ metode pembayarannya melalui apa gitu, ada nggak? Tiket masuk, Pak. Tiket masuk ya, rata-rata memang kemungkinan itu sih. Ya udah nggak apa-apa ya. Berarti ini biar apa namanya variasinya ada gitu ya. Meskipun tadi yang 3 di atas atau yang di awal tadi mungkin gitu kan akan dalam praktek kalau terjadi ya untuk suatu public policy akan susah untuk mengumpulkan dananya tadi ya, karena tagihan listrik kan ada di setiap daerah gitu ya. Kalau bukan kebijakan nasional mungkin akan susah. Maka yang paling memungkinkan ya kalau levelnya lokal gitu ya, kebijakan itu public policy dari lokal pemerintah yang ada di mana, di Sumbawa sana ya, atau di Pulau Komodo ya, mungkin tiket masuk sih ya. Tapi ini nggak apa-apa, coba kita lihat respon dari responden yang akan kita tuju nantinya. Oke, itu mungkin tadi tambahan dari saya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan? Ada ya? Atau ada ide tambahan? Nggak ada. Oke, Izin lanjut ke bertanya, Pak. Mikel, gimana? Tapi mungkin ini terkait laporannya nanti, Pak, karena kami Iya, menggunakan acuan jurnal dari IPB tersebut. iya. Kemudian untuk laporannya nanti, apakah kami juga bisa mengikuti Boleh. format dari jurnal sebelumnya Ya, atau bebas, Pak? boleh pakai jurnal itu aja formatnya. Nggak apa-apa. Jadi bukan laporan penilaian ya, jadi laporan di jurnal itu aja. Format jurnal yang dari IPB nggak apa-apa. Baik, siap, Pak. Oke, biar sekalian latihan nulis kan dari teman-teman. Meskipun udah pada lulus ya KTTA-nya. Berikutnya, oke, nggak apa-apa lah ini, tambahan aja. Nah ini konteksnya apa nih? Kalau yang sumbangan tidak wajib nih, listeningnya apa kira-kira? Tambahan informasi aja atau seperti apa? Ada yang mau ini menyampaikan idenya atau pendapatnya? Tambahan informasi kayaknya kemarin, Tambahan Pak. aja ya. Ya udah sih, nggak apa-apa aja ya. Berarti ini nanti kan nggak masuk ke pengolahan data kan? Ini, Mbak Jana, nggak ya? Karena kayaknya nggak ada hubungannya dengan yang WTP di atas tadi. Oke, berikutnya kecuali nanti menggunakan metode yang berbeda. Berikutnya, nah ini nih isu-isu tambahan ya, biar nanti lebih kaya gitu kan informasi yang kita dapatkan dari riset, bukan hanya WTP-nya gitu kan, kita coba melihat juga, karena kembali ke dalam konteks adanya konservasi komodo gitu kan, ini kan kemudian juga implikasinya ke willingness to pay gitu kan. Ini kan seringkali orang mungkin menganggap itu bukan isu utama bagi mereka gitu ya, terutama bagi negara yang kalau kita melihat isu-isu lingkungan itu kan bagi negara yang mungkin kategorinya masih low middle low gitu ya, mungkin kalau yang middle udah agak lebih perhatian mungkin ya, middle low lah ya, atau menengah ke bawah gitu ya, untuk negara yang income-nya menengah ke bawah atau bahkan yang ke bawah itu kayaknya memang bukan menjadi isu utama ya. Kalau kita melihat di berita gitu kan, ataupun nyimak di mana National Geographic gitu kan, daerah-daerah yang negara miskin lah mungkin kalau kita bisa sampaikan ya, negara miskin itu seringkali di negaranya itu ya isu lingkungan itu bukan menjadi isu utama ya. Kalau melihat daerahnya banyak daerah kumuh gitu kan, kemudian limbah berserakan di mana-mana gitu kan, mungkin perburuan satwa liar juga merajalela gitu kalau kita lihat di Afrika, atau bahkan mungkin di Indonesia juga kan perburuan satwa liar itu juga cukup marak gitu ya. Nah ini bukan menjadi isu utama di masyarakat. Pemerintah pun mungkin juga meskipun di
disampaikan peduli dengan lingkungan, tetapi dalam prakteknya gitu kan seringkali masih mengabaikan gitu ya. Jadi berbeda dengan negara mungkin yang sudah relatif maju ya di Eropa, Amerika gitu ya. Mungkin memang isu lingkungan di sana menjadi isu sentral karena mereka mungkin sudah tidak memikirkan lagi ya isu terkait dengan ekonomi gitu ya. Mungkin sekarang aja mereka baru merasakan isu ekonomi, adanya inflasi yang cukup tinggi ya di Amerika 9,1% gitu, bahkan di Eropa average-nya mungkin 8%. Mereka baru merasakan yang dirasakan oleh kita dulu gitu ya. Indonesia sekarang sudah jauh lebih bagus ya. Mungkin dalam tekanan ekonomi saat ini kita kemarin 4,35 ya inflasinya ya. Bahkan kalau dalam kondisi normal kita sudah 2-3% saja. Tapi Indonesia pernah mengalami masa inflasi bahkan 2 digit lebih gitu ya. Nah ini yang dialami oleh negara berkembang kan sebenarnya. Nah tadi kembali ke dalam konteks isu lingkungan, mereka pada kondisi normal kan sebenarnya isu ekonomi bukan menjadi bukan menjadi isu utama. Kemudian good governance mungkin mereka juga jauh lebih bagus ya daripada negara-negara yang berkembang gitu, sehingga itu bukan menjadi isu sentral. Maka dia mengalihkan dari isunya ke lingkungan, yang ini mungkin yang kalau kita melihat dalam tataran global kan isu lingkungan itu mungkin bukan menjadi yang utama ya, tetapi bagi negara maju itu menjadi isu utama ya. Jadi ini kita akan bisa melihat, memetakan kira-kira masyarakat Indonesia itu kepeduliannya akan lingkungan gitu ya, itu sudah cukup tinggi atau enggak. Ini akan menggambarkan sebenarnya kita itu masuk kategori, kalau kita bilang sekarang middle low gitu ya, tapi yang di atas ya, yang di middle-nya itu kan Indonesia dari sisi GDP-nya gitu kan. Kita lihat nanti kepedulian masyarakatnya seperti apa. Kalau ternyata masih nggak peduli ya berarti kita sebenarnya masih sama dengan negara yang low income gitu dalam mengangkat isu-isu terkait dengan lingkungannya. Ya, jadi ini yang kemarin kita diskusikan dan saya harapkan memang ada informasi tambahan gitu kan, informasi-informasi lain gitu kan yang bisa menjadi tambahan informasi ya, memperkaya hasil riset kita. Ya, jadi bukan hanya muncul berapa WTP-nya ya, tetapi ada isu-isu yang lainnya yang mungkin bisa kita capture yang sedang dihadapi gitu kan, yang menjadi topik utama masyarakat saat ini gitu ya. Jadi ini mirip seperti yang ada di seperti yang diangkat di si Marine Portal. Oke, ini udah bagus. Saya udah nggak komen ya. Oke, terus bawahnya lagi kita kita spesifikkan yang mana. Oke, ini juga hewan. Oke, ini mirip seperti di jurnal kemarin. Sorry, yang atasnya ini nanti ngisinya gimana tuh? Nah, nanti centang ya berarti ya? Ngisinya Iya, tulis. sini. Oke, sip, nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini perlu disampaikan nggak? Pertanyaan untuk menguji dan menambah knowledge narasumber. Maksudnya statement ini gitu. Kalau informasinya sih nggak apa-apa gitu maksudnya. Cuman ada statement pertanyaan untuk menguji dan menambah knowledge narasumber terkait komodo. Nah ini perlu nggak sih dituliskan gitu? Menurut teman-teman gimana? Atau langsung ke apakah Anda Izin, mengetahui Pak. tentang komodo gitu? Gimana Mbak Mika? Siapa tadi? Mungkin kalau misalkan disampaikan bisa diganti diksinya ya, Pak. Seperti mungkin, Gimana? iya Pak, terkait komodonya saja gitu Pak. Jadi mungkin tidak perlu menggunakan diksi menguji dan menambah knowledge ini Pak. Gitu. Ya memang tujuannya itu kan. Tapi kan nggak Iya perlu Pak. kita pertegas gitu untuk narasumbernya atau si responden kita nantinya. Nah, ya itunya mungkin bisa dihilangkan aja ya.
oke kayaknya. Bawah tadi udah selesai kan kayaknya. Menyimpan komodo ya. Iya. Oke, membasmi hama. Tapi ini saya juga baru tahu loh, ada mengurangi jumlah serangga dan membasmi hama ya. Ada nggak sih? Informasinya dari mana tuh? Dari internet, Mbak. Ada ya? Kalau mengurangi apa serangga gitu, emang dia makan serangga ya? Ada. Tapi terserah sih ya. Kalau saya juga nggak paham tuh komodo itu fungsinya apa gitu ya. Fungsinya ya untuk dilihat aja ya. Tapi kalian yang sudah riset ya, kan saya kan nggak riset ya. Teman-teman yang udah riset, jadi harapan saya tadi ada alasannya tadi ya, untuk serangga tadi atau untuk apapun dari mencegah hama gitu. Oke. Terus bahwa apakah Anda lebih menggunakan kondisi pulau komodo? Menangkap masuk ke dalam pulau komodo. Maksudnya kalau yang terakhir itu yang merusak itu kalau alasan kemarin kalau nggak salah itu saya sempat baca apa namanya tiket masuk 3.750.000 ya ke Pulau Komodo gitu ya misalnya gitu ya. Nah itu alasannya apa sih? Karena kalau nggak salah kan terkait dengan kelestarian gitu ya. Kelestarian dari Komodo. Nah berarti apa ya nanti ya kegiatan yang menurut Anda merusak kelestarian Pulau Komodo ya, menangkap hewan masuk ke dalam Pulau Komodo tidak tahu. Ya udahlah nggak apa-apa ya, saya juga nggak gitu paham ini. Apa sih yang kira-kira merusak? Nanti kita concernnya ke Pulau Komodo atau komodonya sih sebenarnya? Saya lupa nih. Jadi konservasinya di pulaunya ya. Nanti karena komodo ini ada di Pulau Komodo gitu, sehingga kalau habitatnya rusak, ya berarti nanti efeknya gitu kan juga mengakibatkan komodonya menjadi punah gitu ya nanti lama kelamaan. Kayak gitu idenya. Iya nggak? Halo. Iya, Pak. Betul seperti itu, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke ya, Untuk G-Form-nya ini sudah habis, Pak, ke halaman habis ya. kelima. Oke, berarti ini udah berarti tinggal tadi diputuskan ya mau pakai dikotomus atau pakai payment card seperti ini ya. Jadi prinsipnya saya nggak harus dikotomus ya. Yang penting firm bagaimana nanti mengerjakannya bisa gitu ya. Kalau yang dikotomus ya sama seperti yang ada di latihan sebelumnya gitu kan. Nanti kalau yang payment card tadi kalau nggak salah tadi sudah dapat referensi jurnalnya ya, dan cara melakukan perhitungannya juga sudah ada. Jadi saya rasa udah nggak akan susah. Nah, berarti nanti ini udah kalau udah disepakati tadi ya dikotomus atau payment card segera di rilis ya untuk kuesionernya gitu kan, segera disampaikan ke calon respondennya tadi ya. Kemudian tadi kalau pakai dikotomus mau diacak tadi berarti nanti bisa dijelaskan kita metode untuk ngacaknya seperti apa. Gitu. Kalau kita bicara karya tulis ilmiah kan yang kita lakukan itu harus ada sebenarnya semuanya harus ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kayak tadi ngacak, ya udah bener nih kita acak, kita random. Cara ngerandomnya gimana? Ya kita bagi aja. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Kita yang lebih gampang nanti jawabnya ya kita acak pakai Excel gitu ya, misalnya kayak gitu. Ya itu sebagai contoh aja sih ya. Karena saya juga baru mengalami dunia penelitian itu setelah masuk STAN ya. Kalau dulu di penilaian itu nggak ada yang kayak gitu kan. Yang penting kita cari datanya benar, kita sudah yakin firm bahwa data ini nanti bisa menggambarkan persepsi di pasar gitu. Ya udah kita analisis di kertas kerja kita.
bisa kayak gitu aja. Setelah di dunia kampus itu ternyata semuanya itu harus ada dasar-dasarnya. Maka kalian nyusun KTTA itu kan juga semua yang kita tuangkan di situ ya minimal citasi kita sampaikan gitu kan, kita menggunakan idenya siapa gitu kan, referensinya apa, itu harus ada semua. Jadi kita bukan menjiplak gitu kan, tapi menduplikasi langkah yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya gitu kan. Dan metodenya juga dijelaskan kan, kalau kalian KTTA kemarin metodenya apa gitu, caranya seperti apa. Idealnya kan semakin bisa dipertanggungjawabkan, maka karya tulis ilmiah kita tadi menjadi semakin bagus. Ya, jadi ini mirip ke karya tulis ilmiah sebenarnya, bukan ke laporan penilaian ya. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya gitu ya, ada yang penempatan di DJKN gitu ya, kan di sana juga ada concern terkait dengan penilaian sumber daya alam. Tapi nanti reportnya itu bukan model karya tulis ilmiah, reportnya mirip seperti laporan penilaian gitu ya, laporan penilaian yang ada di DJKN. Jauh berbeda dengan laporan penilaian untuk tanah, bangunan itu. Skema apa namanya, formnya itu ya mirip ya, cuman objeknya aja nanti yang sedikit berbeda. Jadi nanti disesuaikan aja. Ya karena metodenya pun kalau di DJKN karena memang lebih concern ke sebenarnya aspek apanya ya atau visi ya, bukan ke jasa ekosistemnya ya. Kalau karena ya memang DJKN itu kan di Kementerian Keuangan ya, memang hubungannya nanti ke fiskal gitu kan, penerimaan fiskalnya seperti apa, berarti potensi dari sumber dayanya itu seperti apa ya. Kalau apa namanya hutan itu memang lebih ke kayunya itu seperti apa ya. Meskipun di beberapa peraturan yang saya baca itu juga ada metode travel cost, CPM itu ada ya, tetapi memang jarang gitu kan untuk menghitung nilai ekonomi. Yang sering ada adalah menghitung nilai potensi sumber dayanya yang menggunakan lebih banyak ke pendekatan yang berbasis pasar ya, seperti yang teman-teman pernah dapatkan di semester sebelumnya ya. Jadi kayunya berapa, kalau hutan itu seringkali yang dijadikan highlight-nya kayu. Beda dengan pemikiran orang lingkungan gitu ya. Kalau kita bicara orang lingkungan kan hutan itu bukan hanya apa, nilai hutan itu bukan hanya didapatkan dari kayu. Kayu itu hanya bagian kecil daripada manfaat hutan gitu kan. Kalau orang lingkungan melihat hutan itu, ekosistem yang terbentuk di hutan itu memberikan manfaat bagi manusia itu sejauh apa. Ya konsep well-being-nya ya, hubungannya dengan manusia, memberikan kenyamanan itu apa aja, mencegah banjir gitu-gitu kan, memberikan jasa hidrologis gitu kan, menyimpan cadangan air gitu kan, kemudian daya serap karbon dan yang lain-lain. Itu yang jauh lebih besar kalau divaluasi ya, itu bagi orang lingkungan ya. Tapi memang kalau di sisi orang non lingkungan gitu ya, memang melihat hutan itu ya ini punya kayu apa sih gitu ya. Apalagi kalau nanti dipajak gitu ya, penilaian hutan ya, kalian nanti tanah, bangunannya, emplasemen gitu yang ada di area kehutanan atau perkebunan gitu, dan tegakannya gitu. Nggak sampai ke apa namanya, ke jasa ekosistemnya ya. Tapi kalau kita bicara nilai sumber daya alam, ya inilah yang kita pelajari selama inilah, mungkin dari 2 semester ini ya, kemarin yang market dan sekarang yang non market. Nah inilah yang sebenarnya secara umum dilakukan oleh teman-teman peneliti terkait dengan lingkungan gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda mungkin dalam prakteknya. Dan tadi juga terkait dengan laporan nanti yang disampaikan Mbak Mike ya, nanti model laporannya seperti jurnal aja. Kalau kemarin yang jadi referensi utamanya jurnal IPB, udah pakai format yang ada di IPB saja gitu ya. Jadi nggak usah format laporan penilaian gitu ya. Jadi nanti akan sedikit berbeda. Tapi kalau kalian tadi yang saya sampaikan nanti mungkin dapat tempat DJKN gitu ya, yang concern juga terkait dengan penilaian sumber daya alam, mungkin format laporannya adalah laporan penilaian ya. Metodenya juga nanti sedikit berbeda dengan yang kita dapatkan. Kalau di sana lebih ke aset, jadi 3 pendekatan utama yang kalian sudah dapatkan ya di penilaian properti ya, pendekatan data pasar,
biaya dan pendapatan. Nah, tetapi dalam konteks praktek biasanya bicara pendekatan data pasar itu di sana pendekatan data pasar ya, bukan pendekatan pasar seperti yang kita pelajari di PSDA ya. Pendekatan data pasar ya perbandingan metodenya seperti yang kita alami di penilaian properti. Nah itu yang susah, kan nggak ada orang jual beli hutan gitu misalnya. Kalaupun ada, adjustment-nya seperti apa, itu mungkin akan lebih sah. Kemudian biaya juga, konsep biayanya kan NRC minus penyusutan, itu kan beda dengan konsep biaya yang kita pelajari di PSDA kemarin gitu ya. Konsep biayanya itu adalah berapa sih untuk mencari objek pengganti yang memiliki padanan manfaat gitu kan kalau di sini ya. Tapi ini ilmu ya, ilmu bagi teman-teman ya. Jadi nanti jangan dipertentangkan, tapi mungkin bisa memperkaya lah khasanah penilaian bagi teman-teman di dunia kerjanya nanti ya. Jadi itu mungkin dari saya ya. Dan mingguan harapan saya disusun laporannya dalam bentuk jurnal tadi, dalam bentuk jurnal seperti yang IPB ya kalau nggak salah tadi. Nanti kita coba diskusikan, presentasikan di kelas. Oke, itu dari saya. Mungkin ada lagi yang mau kita diskusikan atau Izin ini nanti bertanya, langsung Pak. kalian diskusi. Ya, Mas Arnold gimana? Sorry. Saya hanya nanya aja sih, Pak. Kan tadi Boleh. saya tentang nilai WTP-nya ya, Pak. Nah, saya searching barusan itu kan ternyata kalau dari segi tiket di Pulau Komodo itu naik untuk satu orang itu jadi totalnya itu kira-kira 3.750.000 satu tiketnya untuk satu orang, Pak. Iya. Nah, itu udah termasuk biaya konservasi. Dan ada batasan juga dalam satu tahun itu 200.000 pengunjung. Nah, setelah saya kalikan itu, Pak, biaya yang diperlukan itu ataupun pendapatan yang jika mencapai 100.000 pengunjung itu kurang lebih 750 miliar. Nah, terus mau saya ini ya, Pak. Nah, pemberian 150 miliar ini mau saya kurangkan dengan biaya yang diberikan pemerintah untuk konservasi. Nah, saya kurang menemukan itu, Pak. Saya tidak menemukan berapa sih biaya konservasi yang diberikan pemerintah dalam hal pembangunan Pulau Komodo. Nanti kalau ada dapat biaya yang diberikan pemerintah, selisihnya itu mungkin bisa dibagikan dengan jumlah 200 pengunjung tadi, Pak. Berarti nanti sedikit berubah berarti angkanya gitu kan? Iya kan? Angkanya berubah, cuma dari angkanya aja sih, Pak, untuk mendapatkan dasar kita menggunakan angka WTP tersebut. Iya, betul. Itu kesulitan saya di situ tadi, Pak. Saya tidak menemukan biaya yang diberikan pemerintah. Jadi itu idealnya ya. Jadi tadi saya mungkin sedikit menjelaskan. Jadi semua angka itu kan harus ada reasoningnya. Tadi yang disampaikan Alma itu bagus banget tuh ya. Itulah proses kita membuat kenapa kok angka 10.000, 30.000 tadi muncul. Itu ada alasannya tadi. Ya, itu idealnya banget yang seperti itu. Dia akan sangat bagus kalau bisa gitu ya. Jadi ya kalau memang masih memungkinkan ya silakan gitu ya. Tetapi kalau enggak gitu ya, kembali kita mau di sini mungkin ya mungkin menjadi efeknya menjadi data ini mungkin enggak terlalu valid gitu ya kalau nanti mau kita banggakan gitu bahwa ini loh hasil riset saya terkait Pulau Komodo gitu. Karena tadi angka tadi 5.000 ya. 5.000, 10.000 sampai dengan 30.000 tadi kan mungkin di sini kesannya tadi mengambil dari jurnal lain. Padahal jurnal lain tadi mungkin nggak terlalu relate gitu ya dengan konteks Komodo. Kalau mau beneran tadi yang benar dianalisis oleh Arnold tadi gitu ya, itu akan sangat bagus sekali kalau memungkinkan ya. Tapi saya nggak memaksakan ya. Yang penting kita dapat insight aja nih. Ideal tadi benar Arnold tadi kalau bisa memungkinkan ya. Tapi kalaupun enggak ya, saya mungkin nggak akan memaksakan kalian malah nggak selesai nanti gitu ya. Ya pakai data ini juga nggak apa-apa. Tapi ya kita harus paham sendiri ya bahwa ini datanya mungkin nggak terlalu firm gitu ya untuk kita banggakan, maksudnya untuk kita klaim bahwa ini loh hasil riset terkait Pulau Komodo yang bagus gitu ya. Karena tadi kita ada batasan tadi terkait dengan angka yang kita tawarkan untuk WTP-nya tadi masih belum ada landasan yang memadai sebenarnya gitu ya.
Nah, tapi tadi udah berarti Arnold udah punya pemikiran tadi udah bagus. Ya kayak gitu, memang harusnya seperti itu sih Arnold ya. Yang idealnya gitu ya. Tapi ini kembali ke teman-teman ya. Tapi jangan terlalu lama dipikirkannya ya, karena ingat waktunya kan kita tinggal minggu depan udah selesai gitu ya. Jadi ya kalau memungkinkan silakan didiskusikan gitu kan, di motif angkanya tadi ya, biar benar-benar riset ini tuh memadai gitu, bagus gitu ya, bisa kita banggakan. Ya. Nanti syukur-syukur kalau kalian mau ini bawa ke jurnal gitu ya, ya silakan nanti dirilis di jurnal tertentu gitu kan, nanti siapa yang jadi leadnya, jadi penulis pertama, yang lain nanti temennya gitu kan. Ya mungkin semua masuk kan, nanti dikasih di apa namanya acknowledgement gitu ya, terima kasih ke teman-teman gitu semuanya, tapi nanti leadnya siapa gitu terserah ya. Tapi kalau harus firm datanya tadi, kalau mau kita bangga, mau kita bawa ke dalam jurnal gitu ya. Tapi kalau sekedar latihan ya tadi mungkin 5.000, 10.000 itu ya sudah cukup lah ya. Meskipun tadi saya sampaikan, saya tanya tadi mungkin kayaknya belum firm dasarnya, dasar angka itu dari mana. Ya, tadi jawabannya kan dari jurnal lain gitu ya. Memang jurnal lain, tapi kan apakah itu sesuai dengan yang sedang kita riset ya, mungkin belum tentu juga. Ya, tadi yang Arnold tadi yang pas untuk menjadi dasar ya untuk kita menentukan angka yang ada. Itu aja sih Mas Arnold ya. Kalau bisa nggak apa-apa nanti coba, tapi jangan lama-lama gitu ya, biar teman-teman yang lain nanti bisa segera merilis kuesionernya. Bagus tadi Mas Arnold. Ya, ada lagi? Kalau memungkinkan tadi dicoba dianalisis ya, tapi memang tadi kesulitan cari data bagian pemerintah berapa gitu kan, sehingga yang dibebankan ke pengunjung kira-kira berapa. Oke, itu aja dari saya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya, Mbak Mika, tolong di capture itu ya, screenshot kita hari ini, apa namanya, screen capture ya, atau screenshot. Nanti di WA ke saya. Oke, udah, ada Baik lagi? Pak, saya izin stop share ya Pak. Monggo, silakan. Ya, itu mungkin yang kita diskusikan hari ini gitu ya. Tadi semoga apa namanya diskusi kita nanti ada manfaat ya bagi kita semua. Mungkin belum sempurna ya. Ya kita juga di sini targetnya tadi ya apa namanya, mungkin sebenarnya sih saya pengen memberi apa namanya, bukan khasanah ya, memberi pengalaman lah untuk mencari data bagi teman-teman di sini gitu. Tapi kalau bisa lebih dari itu ya tentu nanti akan saya apresiasi lebih teman-teman di kelas ini gitu ya. Kalau bisa tadi sampai apa menganalisis angka tadi ya, ini angkanya dari mana muncul gitu ya, ada dasarnya tadi sampaikan Arnold, itu ya itu bisa, bahkan nanti bisa kalian tulis ke dalam jurnal, nanti mungkin bisa dikirim ke jurnalnya IPB gitu kan, yang lebih banyak di situ terkait dengan PSDA. Oke. Itu aja dari saya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Nggak ada ya. Berarti segera dirilis ya Mbak Mika dan teman-teman ya, Dava, Arnold tadi, siapa, Mbak Jana tadi, biar nggak kelamaan, biar minggu depan kita selesai presentasi. Oke. Pak, mungkin sebelum Hmm. itu mungkin hostnya bisa diberikan kepada Mbak Mika, Pak, karena memang habis ini kita rencananya ingin diskusi Oke, dulu Mika supaya ya. benar-benar setelah ini langsung bisa dirilis, Pak. Boleh. Make host. Oke ya, Mika, sudah saya jadikan host ya. Oke, itu mungkin dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa, nanti bisa di WA aja ke saya. Nah, harapannya hari ini clear ya, diputuskan oleh teman-teman di sini ya. Lead-nya Mbak Mika, Mbak Mas Dava, Arnold juga nggak apa-apa nanti, dan bisa segera dirilis. Oke, itu mungkin sesi Zoom dari saya ya. Nanti kalian bisa melanjutkan Zoom ini, yang menggunakan Zoom ini untuk keperluan diskusi di kelas, gitu ya.
Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti saya teman udah bisa lanjut sendiri kan? Iya Tadi Pak, karena kami hostnya udah akan saya lanjut. kasih ke Niko ya. Ya udah. Oke, itu mungkin yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih ya. Monggo dilanjutkan sesi Zoom untuk diskusi dengan teman-teman lainnya. Oke, nanti kalau ada saya mungkin malah nggak enak, teman-teman malah sungkan atau apapun itu. Ya, oke, saya izin live. Terima kasih ya. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak. Oke, siap, izin live. Makasih, Pak. Yuk. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Waalaikumsalam. tadi kita udah bahas ya buat kuesionernya, dan alhamdulillah udah dapat titik Pak Edi. Jadi sekarang kita mau ngebahas pembagian tugasnya buat laporan. Oke. Aku sambil share screen aja ya. Aku mungkin ini share screen Word aja, nanti aku kopas ke grup. Aku on cam sendirian. Ntar deh aku off cam. Oke, jadi di sini udah kelihatan ya guys. Buat pembagiannya ini, aku bakal bagi jadi 3 kategori. Itu ada yang mengerjakan perhitungan, terus mengerjakan laporan, sama mengerjakan PowerPoint. Khusus buat PowerPoint ini, kayaknya butuh SDM tuh 4 orang aja. Selebihnya dialihkan dengan mengerjakan. Tadi dulu ya guys, share screen-ku. Halo? Halo, halo. Tadi Ya, Mek. kalau di Ya, aku Kak agak Mek. putus-putus, Mek. Udah. Oh, oke. Thank you guys konfirmasinya. Oke, nah jadi di sini sistemnya teman-teman bisa volunteer sendiri aja, mau ngisi bagian apa, namanya Gdocs ya, biar teman-teman bisa nulis sendiri ya. Oke, wait, Gdocs aja deh. Jadi nanti teman-teman boleh pilih mau ngerjain perhitungan, PPT, atau laporan. Dan buat yang perhitungan, ini aku mau apa ya pastinya, karena mungkin nggak semuanya paham perhitungan, termasuk aku juga nggak begitu paham perhitungannya. Jadi buat teman-teman kalau sekiranya paham dan bisa bantu, walaupun itu sedikit banget, masuk ke kategori yang mengerjakan perhitungan ya. Oke, bentar, aku cari link Gdocs yang kemarin, guys. Oke, sekarang teman-teman bisa buka docs-nya. Aku taruh di bagian paling atas biar kayak gampang gitu. Nah, teman-teman bisa sambil buka. Nah, di sini ada 3 kategori yang mengerjakan perhitungan, mengerjakan laporan, sama mengerjakan PPT. Oke, kalau aku sendiri, aku prefer mengerjakan laporan, karena
hitungan tuh aku nggak begitu ngerti, jadi mungkin teman-teman yang lebih ngerti bisa mengisi. Jadi buat teman-teman yang mau milih boleh ya. Ini tadi ada beberapa yang baru perjalanan kayak Syafiq, terus Bincar, baru di bandara ya. Jadi kalau mau nitip nggak apa-apa, nanti aku tulisin. Buat teman-teman yang lagi di bandara, lagi di stasiun perjalanan ke Bintaro, kabarin aja, nanti aku tulisin guys. Oh iya, mungkin buat Bincar sama Arnold, kita mohon dengan hormat ya ini, demi kemaslahatan satu kelas gitu. Jadi mohon berkenan buat mengerjakan perhitungan. Kalau Arnold sama Bincar keberatan nggak? Oke, aku tulis dulu deh ya. Nanti Bisa, bisa. semoga Bisa, bisa. tidak keberatan. Amin. Mik, Eh, mungkin bisa di apa kayak di range berapanya yang laporan, yang PPT gitu, Mik, biar nggak timpang Oke. sebelah itu mungkin. Kalau buat PPT kayaknya udah cukup ya guys ini. Kita maksimal 5 orang aja, terus berapa? 26 ya? Iya, berarti 5 orang PPT, 10 orang laporan. Buat perhitungan 11 orang kebanyakan nggak guys? Butuh SDM berapa ya buat perhitungan? Mik, halo Mik. Ya, halo? Ini aja, yang perhitungan ada nggak teman-teman yang paham betul Excel? Paham regresi, kayak gitu-gitu? Ada nggak? Nanti kita sama belajar, nanti aku ada link YouTube dari Pak Teguh tentang penilaian SDM melalui CPM. Nah, kayaknya kita pakai itu aja. Bentar. Ini beneran pakai Excel. bukan pakai SPSS ya, No? Excel aja yuk. Kalau SPSS ya lumayan ribet sih. Excel aja. Ada di apa? Di punya Pak Teguh. Aku share linknya ya. Nanti kita sama-sama belajar gitu. Nol, tapi yang Pak Teguh pakai apa? Payment atau pakai dikotomus? Pak Teguh pakai dikotomus. Itu yang kemarin contoh soal, yang latihan soal kemarin. Pak Teguh ngejelasin gimana caranya. Ya berarti kalau pakai dikotomus berarti harus ada yang diganti dong untuk itunya apa? Kuesionernya. Kan karena kan itu masih pakai payment yang tadi pakai apa? Jurnal dari Makfirotul. Iya, nanti kita apa lagi? Kita rombak lagi. Oh ya, kita mau fix. Oh, Mike dulu, selesai Mike dulu. Bisa selesai Mike dulu, nanti kita bahas. Satu-satu ya, Dav. Lanjut, Mike. Oke, gas Mik. Oke. Jadi ini udah buat kuota laporan udah terisi ya guys. Jadi mohon maaf buat teman-teman bisa dialihkan buat mengerjakan perhitungan. Nggak apa-apa banget. Kita saling bantu aja. Jadi kita bukan berdiri sendiri kayak PPT, ya udah bodo amat PPT gitu. Nggak, tetap kita berkoordinasi satu kelas. Ingat ini buat nilai satu kelas. Jadi saling bantu aja gitu istilahnya. Kalau teman-teman merasa mumpuni buat perhitungan, walaupun itu cuma sedikit doang pahamnya, nggak apa-apa, isi aja. Terus buat teman-teman yang mungkin lebih suka menulis, ide-idenya itu dituangkan di tulisan, bisa ke laporan. Terus buat PPT ini udah full ya, udah 5 orang. Jadinya selanjutnya ke laporan ini, sisanya ke perhitungan ya guys ya, maaf ya. Oke, jadi ini udah dapat kategori-kategorinya. Nanti teman-teman bisa mulai mengerjakan. Kalau misal buat teman-teman yang PPT bisa langsung cari aja template-templatenya. Terus isinya mungkin bakal kayak gimana gitu bisa dicicil sembari kita sebar kuesioner ya guys.
Oke. Nah, ini buat yang laporan kita 10 atau 11 ya? Asraf jadinya di perhitungan ya. Berarti perhitungan kalau 10 orang cukup nggak ya? Dari teman-teman Arnold, Bincar. di Gimana Arnold? Butuh 10 atau 11? Oke, mungkin teman-teman yang lain yang di bagian ngerjain perhitungan butuhnya 10 orang atau 11 orang guys, biar nanti kita cut dari teman-teman yang laporan. Nggak apa-apa ya guys, ini kita saling bantu. Nanti nilainya tuh sama satu kelas, yang membedakan itu di kuesioner aja gitu. Jadi mau di bidang apapun nanti teman-teman, kita saling bantu dan itu nilainya juga sama sebenarnya aja. Minimal responden, tapi lebih banyak lebih baik buat nambah nilai aktivitas. Tapi kalau buat nilai sama satu kelas gitu. Oke, gimana nih? Buat temen yang mau volunteer, mungkin kayaknya aku prefer hitungan deh. Kayaknya aku prefer laporan deh gitu. Jadi kayak boleh ya, disesuaikan aja. Agak rame nih ya, semuanya typing ya. Yang itu kan Mik, seadanya aja sih, Mik. Nggak apa-apa. Soalnya agak simpel Oke, kan. Mik. Yang penting datanya tepat waktu, hitungan cepat juga ya. Oke. Berarti kita alihin banyaknya di laporan aja ya. Buat PPT 5 orang, terus ini laporan udah 17 orang, berarti sisa berapa? Kok 17 orang? 12, jadi 12 tambah 5 udah 17, terus berarti sisa 9. Bisa masuk ke perhitungan. Oke, kita batasin fixnya gitu aja ya guys, 9 orang. Gimana? 9 orang, terus mengerjakan laporan itu ada 12. Harusnya segini deh, Mik, harusnya dikurangin deh, ditambahin deh, bilang aja ya guys. Karena ini kan project bersama, jadi aku butuh masukan, butuh saran dari teman-teman juga. Oke, ada yang belum dapat atau enggak? Gimana nih? Kan nggak bisa. Adain aja. Siapa lagi yang belum, guys? Arnold, Bincar, Andis, Ayu, Ganang, MJ, aku, Rans, Dawan, Ida, Asraf, Hafid, Rozak, Dea Rizky belum ya? OF siapa? OF. Banyak kali. Asraf semuanya. Asraf lebih pilih di laporan atau di perhitungan? Kayaknya banyak banget yang ting Asraf. buat Apa nih, geng? Asraf di perhitungan mau nggak? Suaranya banyak banget yang Asraf buat perhitungan deh. Atau gimana Asraf? aku kurang bisa kayaknya di laporan aja. Oke, nggak apa-apa. Dava nih ada nulis Dava. Gimana Dav? Asraf? Gak, jangan banyak-banyak.
Kita biar cepat selesai ini guys. Jadi buat laporan sama PPT udah clear. Sisanya bakal masuk ke perhitungan ya guys ya. Ini agak semangat banget nih yang tulis Asraf nih. Asrafnya kurang berkenan guys. Jadi dia di laporan ya. Dava ada nulis kamu, Dav. Mau nggak, Dav? Apaan? Di mana? Nih, Nah, siapa ini yang siapa? nulis? Coba yang nulis kayak gini. Atau Dava mau dihitungan aja, Dav? Bingung sih. Ya udahlah, terserah lah. Oke, berarti kita berkurang 1 di laporan. Ada yang belum dapat nggak ya? Dava lo capek banget. Dia Rizky belum nulis ya. Dia Iswan udah. Dia Rizky mau di laporan atau perhitungan? Oke. Berarti udah ya, fix. Agak banyak ya, Kak ya. Dah. Ada 1 orang guys yang belum. 25. Kurang 1 orang. Siapa yang belum? Asraf tadi katanya di laporan, guys. Siapa ya? Arnold, Bincar, Andis, Ganang, Ayu, MJ, Gaudapeng, Kepran, Srida, Asraf, Hafid, Razak, Dea, Iswan, Yakub, Cahaya, Rizka, Wesley, Dea Rizky, Safi Ganteng, Alfian, Ica, Faiz, Jana. Kurang 1 orang. Siapa yang belum nulis? Bani. Wani terlupa. Bani. Oke. Astaga. Asraf enggak ya guys ya, dia pilih di laporan. Ya, berarti udah clear. Buat yang ngerjain perhitungan, nanti ada Arnold, Bincar, Andis, Ayu, Ganang, MJ, terus Angga, Dava, sama Bani. Ini apa nih, Asraf sama Bani ini udah cukup. Terus buat laporan nanti ada aku, Frans, Rifdah, Asraf, Hapet, Rozak, Dia Iswan, Yakub, Cahyo, Rizka, Wesley, sama Dia Rizky. Terus di PPT ada Syafiq Ganteng, Alfian, Ica, Faiz, sama Jana. Ini siapa yang nulis-nulis sih? Oke, pokoknya intinya itu udah clear. Nanti teman-teman bisa bikin grup buat koordinasi. Buat perhitungan nanti bisa dilampirkan Excel-nya ya guys. Terus kalau buat laporan kita ikutin format dari IPB. Sama buat PPT ini bebas sih, yang sekiranya cukup buat dipresentasikan di pertemuan 14. Gitu, thank you guys. Aku stop share ya. Sekarang teman-teman boleh kalau mau lanjut aktivitas, mau sholat, mau makan boleh. Mik. Thank you guys. Iya, gimana? Mik, jangan dulu. Oh iya. Gimana? Masuk aja Arnold. G-form-nya kan belum kelar. Apa kuesionernya? Ada yang mau diubah ya? Yang itu, yang WTP-nya itu, Mik. Ah iya. Coba ya. Udah kelihatan, guys? Udah. Oke. Atas lagi, Mik. Ke atas lagi. Yang bagian? Op. Ya, ini. Ini mau pakai yang ini payment card, apa pakai yang ya tidak. Kalau ya tidak berarti tiap bitnya itu ditanyain gitu. Oke, jadi kayak kalau 5.000 bersedia enggak, 10.000 bersedia enggak, Ya. 30.000 bersedia enggak gitu ya. Kayak mana guys ngeditnya? Ini ya. Gimana tadi kalau ngeditnya, Fir? Bentar. Ya. Menurutku kan gini. Karena kalau kita riset lagi dasar kita
nggak dapat kita apa gitu, menurutku kita pakai data ini aja. Terus kan bapaknya juga meringankan, kita nggak terlalu apa namanya, nilai WTP yang kita gunakan nggak terlalu perlu dicantumin. Jadi menurutku kita pakai nilai kelompok ini aja. Tapi yang tadi kayak dibilang Alviratul itu kita pakai payment card atau dikotomus, itu keputusan bersama sih. Dan nanti yang perhitungan bisa belajar cara pengolahan data baik dari dikotomus ataupun payment card. Gitu. Oke. Gimana guys? Sekarang keputusan sih, dikotomus atau payment card. Gimana kalau teman-teman? Bakal lebih mudah hitungannya yang mana ya? Kalau aku saranku, karena ada video Pak Teguh, jadi mungkin kami bisa belajar dari video Pak Teguh gitu, yaitu dikotomus. Prefer Dan dikotomus ya berarti ya? ya, dan data yang diperlukan itu mungkin kalau memang kita dikotomus, kayaknya aku mau ada revisi di coba di bagian income nih, tadi pendapatan responden. Ini dihapus dulu berarti? Yang mana? Yang tadi aku mau bikin pertanyaan. Di bagian mana pendapatan? Iya, ada kan tadi yang Ini ya? tetap. Nah ini kalau boleh jangan dibuat rata-rata penghasilan sebulan. Jadi gimana Arma? Kalau rata-rata penghasilan sebulan kan nanti kita ngambilnya yang mana menurut kalian? Kalau rata-rata bulan dalam, kalau mau masukkan ke Excel terus mau masukkan regresinya kan dalam bentuk angka pasti ya. Kalau dalam bentuk range kan susah. Nah, kita ngambilnya nilai tengah atau gimana menurut kalian? Atau disuruh saja. Iya, disuruh ngisi Pertanyaannya sendiri. langsung ya, kita ngisi sendiri aja kan lebih baik kan? Menurut Ya. kalian? Orang responden ngisi sendiri. Ya, bisa. Ganti aja Mik. Jadi gimana? Jadi jawaban singkat. Oh berarti ini dihapus ya? Ya. Tapi kalau respondennya mahasiswa, pertanyaannya Pakai itu aja, Set uang saku sebulan aja kalau mahasiswa. ya tetap penghasilan sebulan atau uang saku gitu aja Mik dibuat pertanyaannya. Iya. Oke, penghasilan. Kayaknya ini nggak perlu kapital deh. Aku kok agak nih gini. Oke. Oh iya, sama ini Mi. Sama ini WTP-nya itu tadi jadinya per bulan kemarin tadi itu kan jadi kontribusi wajib ya, tadi kesepakatan sama Bapak. Itu per bulan atau per tahun? Per tahun ya? Kalau di sini tiap Oh, bulan. tiap bulan. Oh, udah Iya, pas deh. Gimana? Udah pas. Udah Mik, lanjut Mik. Itu aja dari aku Mik. Oh ya, sama ini kan jadinya apa? Dikotomus atau payment card? Ketemu saja kalau gitu. Dikotomus aja ya? Nggak ada contohnya. Setuju nggak semua? Aku ikut sih guys, gimana yang lebih gampang karena waktunya mepet. Dikotomus aja ya? Mika, Berarti aku kalau dikte- di, aku dikte kalau pertanyaannya. dikotomus kenapa? Gimana? Pertanyaannya mau diganti sekalian nggak? Boleh, Nggak boleh. usah diganti. Pertanyaan nggak usah diganti. Tetap, Tapi tetap gitu aja. ya tetap, tapi jadi 5 jenis GFOM gitu. 5 jenis kuesioner jadinya, Afiratul. Oke. Beda-bedanya itu hanya Ada di yang mau misalkan, diganti guys? kenapa? Bentar, Ada yang gimana mau Not? diganti? Bedanya di mana? Bedanya di WTP-nya. Misalkan GFOM pertama kelompok 1 WTP 5.000. Jadi nanti pertanyaannya ya atau tidak aja gitu. Oke. Bisa nggak? Ngerti kan? Berarti ada 5 Google Form. Iya, 5 Google Form. Yang jadi bedanya hanya nilai WTP-nya aja. Berarti kita Terus udah tahu jawaban kayak orang ini kira-kira WTP-nya segini. Jadi kita kasih Google Form yang WTP-nya 15.000 gitu. Iya, tapi kayak yang Bapak bilang tadi kan, kalau boleh
teman-teman sekarang udah bisa targetin siapa aja yang jadi respondennya. Misalkan ada 30 orang. Nah, dari 30 orang ini nanti teman-teman bisa gunakan random picker. Apa sih namanya? Pokoknya di random gitu loh. Siapa aja yang jadi kelompok siapa aja responden yang mau jadi kelompok ini gitu. Oh ya. Di random aja nggak apa. Kita nggak usah kenal terlalu apa baik dari segi penghasilannya atau apa. Random aja kayak pakai random Excel gitu. Siapa aja yang masuk kelompok ini, siapa aja yang masuk kelompok ini gitu. Terus nanti setelah ada pengelompokan siapa aja respondennya, kita kasih link kuesioner berdasarkan pengelompokan tersebut. Gitu. Paham nggak? Jadi nanti data yang kita minta dari responden itu yang paling penting kalau di bagian perhitungan income sama jawaban dia bersedia atau tidak untuk membayar WTP tersebut. Gitu. Oke. Itu kan sejauh ini yang aku tangkap dari penjelasan Bapak tadi gitu sih. Iya, Ada iya. tambahan dari teman-teman? Itu kan? 0, tapi ini mau per email, maksudnya per anak itu punya masing-masing 4 kuesioner atau diakomodasi satu kelas? Menurutku kita pakai saran Ayu sih. Jadi nanti kita tambahin satu pertanyaan lagi di atas, siapa yang Nama itu pemberi. siapa nih? Ya, nama pemberi. Ya Nanti udah, sebelum nanti tambahin. kita chat aja gitu orangnya. Chat atau kita DM, nanti kita kasih tahu isi di bagian nama pemberi, isi nama ini ya kayak gitu. Biar tahu. Lanjut. Mafiratul bisa tanggung jawab kuesioner nggak? Maksud yang tadi pembagiannya? Bisa minta tolong nggak? Gimana maksudnya tuh? Ubah ke jadi 5 jenis 5. atau enggak? 5 aja ya, 5 GFOM gitu. Bisa diduplikat terus diganti doang kan di yang pertanyaan itunya. Iya. Oke. Nanti kalau udah kelar up di apa aja di grup kelas nanti biar kita sama-sama melihat kalau ada kekurangan. Oke. Makasih ya. Oke. Ada tambahan lagi, guys? Oke, kayaknya udah cukup ya. Kalau dari aku juga udah cukup. Ini tadi buat G-formnya bakal diperbaikin sebentar. Terus nanti kita hari ini, pokoknya targetnya hari ini, teman-teman harus udah mulai nge-share. Dan aku kasih tenggat waktunya ya guys, karena udah mepet banget. Tenggat waktunya itu sampai hari Kamis jam 23.59. Kita harus udah submit berapa responden yang udah kita dapat. Biar nanti di Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita bisa nyusun laporan, hitung, bikin PPT. Oke, kayak gitu. Kurang lebih itu aja dari aku. Ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Oke, kayaknya udah cukup. Jadi buat diskusi hari ini kita cukupkan. Kalau misal ada saran, ada pertanyaan apapun, langsung aja tanya di grup kelas, karena kita harus diskusi bareng-bareng. Dan kalau misalkan ada saran apapun, itu teman-teman langsung aja, kalau mau edit-edit di Gform juga nggak apa-apa, tapi harus bilang di grup ya. Jadi kayak misal, guys tadi aku ada ngedit typo gitu, nggak apa-apa. Guys tadi aku ada nambahin ini buat form ini gitu, nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman ngabarin di grup kelas. Oke, jangan lupa nanti dibikin grupnya buat masing-masing kategori pengerjaan, biar lebih gampang koordinasinya ya. Thank you guys, semangat. Karena ini project sekelas, mungkin bakal banyak diskusi bareng, jadi dimohon teman-teman bisa kooperatif ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun kerja semuanya ya teman-teman. Thank you. Oke, siap, Nur.